Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Yang kada jawab salam mudah-mudahan masuk angin. Angin surga juga. Yang belum nikah mudah-mudahan lakas nikah. Yang sudah nikah mudah-mudahan bertambah lagi. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makani bis salamati wal afiyah min kulli baliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin Sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Hadratil kiram, para alim ulama, para habaib, guru-guru agama dan seberataan guru-guru yang ada di atas, minta rela tidak bisa sebut nama pian satu persatu. Bapak juga, masyaallah Bapak Komandan, mohon maaf juga. Baru ini kita ketemu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum-antum sekalian. Dan mudahan kehadiran kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Juga bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat. Alhamdulillah juga ada anggota dewan, minta rela Ibu Hajah ulun di atas, pian di bawah. Karena lelaki itu memang harus ya itu. Ada tahuai. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, dan menceritakan orang yang paling mulia. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata yang paling aula dan yang paling indah, melainkan ucapan puji syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah, yang mana Allah memberikan nikmat, di antaranya nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sehat, sehingga dengan nikmat itu semua kita semua dapat berhadir di tempat ini dengan sama-sama memperingati peristiwa yang begitu besar, sejarah yang begitu besar, yang sudah beberapa abad tidak pernah dilupakan oleh umat Islam di mana saja berada. Setiap datang bulan Rajab, di mana saja, baik di mushola, di masjid, di lapangan, mereka berbondong-bondong sama-sama memperingati sejarah tersebut, yang mana sejarah itu hanya terjadi kepada Nabi kita Muhammad, yaitu terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Kira-kira kalau ulun bahasa Banjar ngerti ndak? Ya udah, bahasa Banjar pokoknya. Yang kadang ngerti, monggo pulang. Ujar panitia apa tadi, ketua panitia tadi kita tahu aja AS ini apa aja, lain Abdul Rasid lain. AS itu As-Sulung itu nama kampung kelahiran ulun. Tahu aja kalau Sulung? Sulung bukan Solo, Sulung. Sulung Kenemboy.
Bahasanya kayak bahasa keluar. Jadi biasanya ulun kalau ceramah Pak, biasanya Pak bahasa keluar. Mungkin Bapak nggak ngerti ya. Ya wes kita campur-campur aja ya. Bisa ya ulun bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Muntah salah ya di maklum-maklum namanya orang asli sulung ngali hai. Yang kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada keharibaan alam, tak lain dan tak bukan ialah junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat ini mengagungkan daripada peristiwa sejarah yang terjadi kepada Nabi Muhammad, tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad, pian yang menyumbang, yang menyiapkan tempat, ketua panitia dengan susah payah mengumpulkan sumbangan, ada yang menyumbang nasi kotak, ada yang menyumbang buah baik semangka, apel dan lain sebagainya, yang semuanya ini Pak, yang semuanya ini Bu akan jadi saksi di hadapan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah beruntung manusia yang dibukakan hati oleh Allah, yang tatkala ada peringatan Isra dan Mi'raj, dengan ringan tangan dia membantu untuk acara tersebut. Dengan ringan tangan dia mengambil uang di sakunya untuk peringatan tersebut. Alangkah beruntung mereka dipilih oleh Allah. Kenapa? Sebab karena mereka inilah yang memperingati Isra dan Mi'raj, yang menjadi pusat perhatian pandangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang nantinya kita harapkan syafaat dari junjungan kita Habibuna Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Rasulullah. Yang nyumbang ulun doakan mudahan rezekinya bertambah. Yang kada menyumbang mudah-mudahan rezekinya sempit. Yang pelit mudah-mudahan lakas angkat kaki dari kampung ini. Sugih orangnya, pelitnya minta ampun. Orang pelit itu jangankan Allah, hantu aja kada suka bakawan. Bujur kabo. Coba aja pian bakawan dengan orang pelit. Mana kawan pelit, misalnya rokok kita terus diambil, rokoknya disembunyikan, minta kada bisa 1, 5 minta, kena pancis kita pulang dibawanya, pulang ajar. Pelit dipelihara. Hah? Orang kalau kita duit, kalau kita banyak lebih, ada acara kayak ini, pasang badan. Woi panitia, apa lagi yang kurang? Sini. Oh, ini Pak Haji yang bagus. Apa yang kurang? Wadai sudahkah? Sudah. Aqua sudahkah? Sudah. Amplop Ustadz sudahkah? Belum. Nah, itu. Apa jar Pak Hajinya? Kada apa-apa, amplop Ustadznya aku. Jar. Pas anak mau ambil amplopnya wara diunjuknya. Mun amplopnya tuh aku gin kawan nukar. Hendak amplop kau Ustadz ya? Kada. Ulun dari dulu ceramah tak pernah memikirkan amplop. Karena yang mikirkan amplop tuh ketua panitia tadi itu. Mikir hendak duitnya ke guru kada juga. Tapi Pak Komandan kalau ndak dikasih saya tunggu sampai besok. Ceramah mengharap duit, mengharap amplop berdosa. Bujur kada Bu? Ceramah kalau mengharap duit, mengharap amplop hukumnya haram, dosa. Karena orang ceramah ini bukan usaha. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian yang lebih besar lagi dosa dari itu? Ngundang ustadz kada diberi amplop. Sudah tadi madahkan amplop, ustadz mengharap amplop nyaring, memadahkan berdosa. Nyamanan. Nyaman kaja pian berdiri ini nah. Ulun ini kerja prainya dari malam berbila tuh nah. Ulun kelupa tadi WA penitia nih. Ulun tuh pengen pakai kursi. Tapi karena saya lupa ya ndak apa-apalah. Malah syukur kalau berdiri nih. Kalau capek udah selesai. Mau protes jangan protes dengan ulun. Ceramah nih mau lama mau sebentar, amplopnya ya begitu-begitu aja. Kecuali ada yang mau nambahin anggota dewan di bawah. Sallallahu Nabi Muhammad. Begayalah pebujuran. Sudah 15 menit. 15 menit lagi. Langsung saja kita ke konteks mengesahkan daripada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustaz, kenapa terjadi Isra dan Mi'raj?
Wah, ini bahasa Indonesia, Guru. Guru. Bahasa Indonesia. Di antaranya alasan terjadinya Isra dan Mi'raj, Nabi kita Muhammad dirundung sedih, dirundung duka, dirundung galau. Tahu galau lah, sedih. Tahu sedih lah, duka cita. Tahu duka cita lah, kembali lagi ke galau. Itu jadi diulang penceramah sejam ampe amplok pulang. Kenapa Nabi kita Muhammad sedih, Bu? Kenapa Nabi Muhammad sedih, Pak? Ditinggal oleh dua orang yang paling disayangi oleh Nabi kita Muhammad. Siapa? Istri pertama beliau yang bernama Siti Khadijah. Istri pertama Nabi seorang janda kaya, umur 40 tapi bungas. Khadijah istri Nabi umur 40 bungas. Khadijah wajah ini 40 mulai tak kerucut. Lihat aja, adalah Khadijah tarik. Adakah Khadijah? Khadijah kalau umur 40, istri Nabi cantiknya bukan main. Udah cantik, baik, berakhlak, keturunan mulia, kekayaannya sepertiga di kota Mekah, kekayaan situ Khadijah. Siapa yang nggak mau Khadijah seperti ini? Tapi sayang, begitu sayang, nggak ada lagi Siti Khadijah yang seperti itu. Perjuangan Khadijah kepada Nabi itu luar biasa, Bu. Kekayaannya dihabiskan hanya semata-mata untuk perjuangan Nabi kita Muhammad. Ada nggak, Pak, istri kita seperti itu, Pak? Ada tidak, Pak? Nggak ada, Pak? Nggak ada. Amun Khadijah duitnya habis berikan ke Rasulullah untuk perjuangan agama Allah. Amun bini kita, Pak, amun beri duit laju mambil. Pas hendak mengambil lagi bekelahi hanya menjulung. Oh, duit ya laki, duit ya. Rokok tuan kali bentas ya. Amun membari hendak diambil lagi kada usaha mbak. Oh iya. Nah tuh Khadijah wayah ini. Makanya Pak, jangan diberikan duit ke bini semuaan. Lah, tuh Pak. Jangan diberikan duit ke bini semuaan. Karena pian hendak menyumbang peringatan Isra Mi'raj ngalih mengambil duit di bini. Laki sudah hendak menyumbang, nah terlihat ke mata bini hendak keluar, kada jadi. Laki kayak apa kayak ini, sedekah itu, Bu, sedekah itu Allah iblis 70 iblis yang menggoda. 70 iblis yang menggoda baru bisa kita mengeluarkan sedekah. Kalau sholat cuma 3 aja iblisnya. Kalau sedekah 70. Jadi orang yang kawat menyumbang, orang yang kawat sedekah luar biasa bisa mengalahkan 70 iblis. Hendak keluar sudah duit mengeluarkan, lapas sudah 70. Raja iblis datang. Datang bini tak keluar mata. Aja bini aja. Raja iblisnya keluar, kada sanggup. Banyak laki-laki hendak menyumbang kada jadi gara-gara takutan dengan bini. Bini yang kayak ini bukan membawa ke surga, Pak, membawa ke neraka. Punya tatap aja kayak itu, tambahi lagi. Sallallahu Nabi Muhammad. Nabi sedih kalau dapat bini kayak ini. Kalau inya mati, yakin ulun laki pian tak bakalan sedih. Andai kata sedih, pura-pura aja. Pura-pura sedih saja. Kayak paloi. Tahu paloi, Bu? Tahu paloi, Pak? Punya kawan namanya Garbus. Garbus punya istri mati. Yang nangis paloi. Aneh enggak? Yang mati istri teman, yang nangis lo. Aneh enggak? Ujaran kampung, loi, sudah loi, jangan nangis loi. Itu yang mati kan istri teman lo, Garbus. Kenapa kau yang nangis? Kata Paloi, tentunya ada alasan. Apa alasannya kata orang kampung? Itu Garbus istrinya yang kelima udah mati. Bentar lagi mungkin habis 3 hari dia kawin lagi. Aku istri dari pertama, gigi tinggal 1, nggak mati sampai sekarang. Oh, rupanya menangis anak mengganti bini, tapi takutan bininya kada mati. Sallallahu Nabi Muhammad. Kalau pian baik dengan suami, pasti suami itu sedih luar biasa. Nabi kita Muhammad sedih ditinggal istri tercinta. Bayangkan, dirundung sedih. Yang kedua ditinggal paman beliau yang pernah merawat Nabi. Siapa? Abu Talib.
Setelah umur 8 tahun ditinggal kakek tercinta, maka dirawatlah oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib. Dua sosok manusia yang dicintai Nabi ini pian meninggal, wajar Nabi itu sedih luar biasa. Lalu Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal diam, Pak. Orang kalau menjadi kekasih Allah, kita kalau sudah menjadi kekasih Allah, patuh kepada Allah, tanpa meminta pun Allah akan kasih. Kesedihan kita Allah tahu Allah. Beda kalau kita menjadi murka Allah. Kalau kita tidak pernah melaksanakan kewajiban kepada Allah, tidak akan pernah Allah memandang dengan pandangan rahmatnya. Kita nih, nah, sholat kita gawi, sholawat kita baca, kada berduit, Allah tahu aja. Tanpa pian meminta ada aja, apalagi pian meminta. Ya Allah, ya Rabbi, sebentar lagi tanggal 1, mobil belum bayar, kontrakan belum bayar. Insya Allah buat, apalagi pian amalkan sembahyang duha. Guru menyuruh bahari amalkan sembahyang duha. Di sujud terakhir jangan lupa baca ya Muhaimin 7 kali. Ada percaya, coba aja besok baca yang terakhir ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin. Kada lawas ada itu orang datang, si Muhaimin yang datang. Maksudnya jangan nyaring-nyaring, jangan kencang-kencang baca ya Muhaimin. Takutnya tetangga Muhaimin datang, ada apa Pak katanya. Ya. Jadi kalau kita jadi kekasih Allah, Allah akan bantu. Kalau kita takwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar setiap segala permasalahan. Uang enggak ada, Allah akan beri jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang penting apa dulu syaratnya? Takwa kita kepada Allah. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Diambil Nabi kita Muhammad. Ceritakan dalam kitab Dardir itu, manakala Nabi kita Muhammad berbaring dengan 2 orang laki-laki, Nabi di tengah, di sebelahnya kalau tidak salah Ja'far, sepupu beliau, dengan paman beliau Abbas. Bercahaya itu 3 orang. Ini Nabi itu pakai itu. Kalau bergandeng dengan orang kada ganteng, ada Nabi di sebelah yang enggak ganteng itu ikut ganteng. Ada orang hitam samping Nabi ikut putih karena bercahaya daripada badan Nabi. Beda dengan kita. Mungkin kita nih ada orang hirang duduk di hijau kita, makinnya orang tambah hirang. Hah? Lalu diambil Jibril alaihi salam, itu Nabi kita Muhammad. Dibawa ke mana Pak? Samping sumur Zam-Zam. Ingin disucikan hati Nabi kita Muhammad. Bukan kotor Pak. Nabi kita Muhammad suci di atas suci, bersih di atas bersih. Tetapi sebagai iktibar pelajaran saja bagi kita hidup dalam dunia, jangan sampai kita lupakan wajah pandangan Allah. Jangan sibuk pian mempercantik, memperelok wajah hanya tempat pandangan manusia. Allah tidak mandang wajahnya. Mau mancung kah, mau pesek kah pian, mau hirang kah, mau putih kah. Yang penting takwa kita kepada Allah. Kalau takwa, dialah yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang takwa, dia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersihkan hati. Pak, Ibu, kita kalau ditanya semua dalam dunia ini kan pengen bahagia. Bahagia tidak terletak di mobil yang mewah. Demi Allah, kita yang susah jangan menyangka orang punya mobil itu bahagia. Enggak semua kok. Boleh jadi dia nyetir mobil tuh pusing, ya, mikirkan kreditan. Kredit 5 tahun, pusing kepala. Kita yang enggak ada kreditan, tenang. Makanya orang miskin itu kalau tidur enak. Di mana aja duduk guring. Di mana aja berabah mengaruk. Di pengajian gin guring. Nah, berarti ada yang kalau ada yang guring tuh berarti tuh pasukan miskin tuh. Karena kerja pikiran. Amun orang susah kada tapi keruan guring. Kalau orang kaya kada keruan guring. Rumah ganal hendak guring, kucing berkelahi terbangun. Oh ja, maling kah? Hendak guring keingat pagar kada terkunci, bangun pulang.
Itu menandakan kebahagiaan bukan terletak di rumah yang mewah, bukan terletak di mobil yang megah, bukan terletak di duit banyak, tapi terletak di dalam orang susah banyak aja. Mungkin pandangan kita menderita, tapi mungkin dia bahagia. Dia ada pikiran, hutang nggak ada. Orang kalau kada berhutang makan lauk uyah aja nyaman. Aun banyak hutang, menyuap nah. Biar lauk ayam berbunyi HP, ting jarah HP. Buat aja, bila nyator aja. Oh. Jadi sapi tadi rasa iwak karing. Bujur kamu? Jadi kita yang susah nih Pak, bersyukur. Bersyukur. Kalau pian bersyukur, Allah tambahi lagi, tambah miskin dia. Bersyukur aja. Kenapa? Banyak manfaat dan banyak hikmahnya. Orang kaya hutang banyak di bank. Bujur kah? Bujur kah? Orang sugih banyak hutang di bank. Orang susah kadidak. Kenapa? Orang bank ada mau hutangnya. Orang susah banyak sertifikat. Kita yang susah apa ada? Sertifikat nikah. Mana orang mau? Apalagi sertifikat vaksin. Manalah orang mau. Tapi bersyukur dengan sebab kerja yang dijaminkan, kita kadidahu hutang. Biar hidup pas-pasan, makan sederhana, utang tak punya, itulah orang yang kaya. Itu jarbang Roma Irama. Itu hendak susah kah? Hendak sugih kah? Hendak sugih guru jar. Sama ulun gini hendak sugih. Itu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan berikan jalan keluarnya. Buang penyakit-penyakit hati. Sombong jangan sombong. Jadi pejabat jangan sombong. Ya. Mohon maaf. Mungkin kita dewan. Awi beliau ini luar biasa. Masyarakat kemana-mana luar biasa. Lawas kenal dan sidin nih. Jangan sombong. Hei, jadi anggota dewan 5 tahun ya. Hei, jadi kades jangan sombong. Kenapa guru sombong ya? Karena kades rencananya 9 tahun. Oh my. Alun 9 tahun hendak ya jadi kades. Hei, jangan sombong. Apa yang disombongkan dalam dunia nih? Semua akan tinggal. Semua akan kita tinggal. Kalau tidak kita yang meninggalkan, harta yang akan meninggalkan kita. Intinya kita akan terpisah. Makanya jangan Iblis itu diusir dari surga gara-gara sombong, Bu. Bukan gara-gara apa? Cuman satu, gak mau sujud kepada Nabi Adam. Ia mengatakan kepada Allah, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Aku tidak mau sujud. Diusir oleh Allah. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu aja kesalahannya, diusir dari surga. Kita ini kesalahan kada dihitung. Santai aja, ditakuni orang, hendak haji Pak Haji masuk surga. Nyata aja hendak masuk surga jar. Alah, mimpi. Mbayang kada, nyumbang kada. Orang Islam Mi'raj kada hadir. Yang ditonton Indosiar kada. Tuh ibu-ibu tuh penggemar Indosiar. Apa nonton film itu? Ulun sampai hafal film. Ku menangis ya. Dari jam 1 siang sampai jam 8 malam. Ada ibu-ibu tuh tungguan situ no. Kada bejisir, kada burit. Saku ada orangnya hadir malam nih. Alhamdulillah meninggalkan kegiatan biasanya nonton Indosiar. Ulun hafal kawinnya, sugihnya, gawe kantornya, selingkuh lakiannya. Habis selingkuh kena ranjah mobil lakiannya, bawa orang ke rumah sakit. Rumah sakitnya dari semalam itu aja rumah sakitnya. Bujur lah, Pak. Rumah sakitnya itu aja. Orangnya itu aja. Yang menonton bebungulan. Karena kami yang laki ini jadi sasaran. Pas kami datang begawi meramut bini, sampuk bibir ke hidung. Jaka pang bagus mau harakai kayak kerupuk dikacak. Jalaki apa? Api nama rangut dan aku nih. Anu aja, lalakian tuh, raja pendusta, pembohong aja. Jalaki apa hubungannya? Apa masalahnya? Tuh film baru aja aku nonton. Bapak di kantor sekalinya asik dengan sekretarisnya. Ujalakinya hubungannya dengan aku apa? Lakiannya mirip muhapian jerano. Wow, kurang datang uyuh begawi. Ini nyaman ya nonton Indosiar. Jangan hendak Pak, Indosiar tuh dihapus saja. Naik nonton film itu terus kita jadi sasaran. Sallallahu Nabi Muhammad. Sampai mana tadi? Aduh, masih panjang nih saya Isra Mi'raj nih.
Aduh, kapal lo ulun mujuran berdiri nih. Kipas angin gede deh. Salawat Nabi Muhammad. Iya ramban itu ya, sarah enak mau undang kada ada apa-apa juga. Allah Karim. Dibersihkan sifat sombong jangan ada melekat di dalam hati. Kemudian Pak, penyakit yang merajalela saat ini apa yuk? Lebih dari corona. Sebelum corona dia sudah lama dari dulu. Dari zaman iblis, dari zaman Nabi kita Muhammad yang disebut dengan hasad, dengki. Hati-hati Pak. Tahu dengki Bu? Tahu dengki Pak? SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Orang naik pangkat dia naik tensi. Orang naik ini dia aduh, orang dengki ini kasihan. Makanya orang yang berpenyakitan, rancak kesakit-sakitan tuh gara-gara hatinya kotor, dengki dengan tetangga. Orang beli kipas angin dia yang pusing. Orang beli kulkas dia yang kedinginan. Orang beli mobil mati kada ketahuan. Ah itulah orang dengki. Orang dengki setiap hari mikirkan orang aja pikiran. Bah-bahnya aja. Apa aja? Tuh orang sebelah kayaknya beli motor aja. Congkol sudah hatiku nih katanya. Baru apa-apaan sudah sombong berlagak. Bingung tetangga, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak negur dengan orang. Orang dengki ini kadang-kadang pura-pura baik, kadang-kadang pura-pura dia ke tetangga. Assalamualaikum katanya. Kan memang perempuan suka dengki. Pura-pura dia masuk ke rumah kita, matanya kayak mata maling, lihat korden, lihat kulkas. Pura-pura dia nanya, bagus ya kordennya. Kata jar haji, hajinya sombong juga. Nyata bagus ya. Berapa Bu belinya? Murah aja 5 juta. Hati terbakar rasanya. Orang dengki nanya nggak sebatas itu Bu. Orang dengki itu kepo. Kontan atau kredit? Terserah orang mau kredit mau ngutang, memang lo yang bayarin. Jarabah hajinya kredit aja jara. Oh kredit kah? Ya. Mungkin aku bulik ya itu lo ya. Belum hilang panas burit. Dah di sebelah nyambatam dah. Dari mana aja sebelah? Tuh Bang, jadi orang sombong, orang hanyar sugi. Sarik dengan orang. Gara-gara melihat harta orang. Kenapa aja? Tuh aja kulkas singganalan kayak lawang ganalnya aja. Sekali aja aku takuni berkredit aja. Itu aja sombong ya. Nah, itu muntung orang dengki itu. Jadi mau ada yang kayak itu Bu ay, hati-hati al-hasad takulul hasanah karena takulun naral khatab. Orang dengki memakan akan kebaikan seperti memakannya api akan kayu bakar. Segunung amal ibadah habis tidak ada gunanya. Makanya buang penyakit dan kita hati-hati dengan orang yang dengki, musuh dalam selimut. Hati-hati, pura-pura baik tapi menikam dari belakang. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan dengan para sahabatnya. Apa kata Nabi? Sahabatku, hati-hati dengan musuh nikmat kalian. Apa ya Rasulullah? Al-hasad, yaitu dengki. Lalu Nabi kita memberikan amalan. Bacalah kalian surah Al-Alaq setiap salat asar 3 kali agar supaya kalian terhindar daripada orang-orang yang dengki. Baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung dari kejahatan orang-orang yang yang dengki-dengki sadar. Amin. Hilangkan penyakit hati. Setelah itu hati Nabi kita Muhammad dimasukkan, sebelum dimasukkan wa mala'ahu hilman, diisi dada Nabi dengan sifat hilim, wa ilman ilmu, wa yaqinan yakin, wa islaman Islam sempurna diisi oleh Sayyidina Jibril alaihi salam. Kita harus gitu Bu Pak, nuntut ilmu agama ini perlu dalam dunia. Kalau tidak punya ilmu agama, sedih hidup ini. Sudah jarang memberi malu di tengah orang. Beri malu di tengah orang. Jadi imam hendak surah hafal kuliah aja. Itu pun kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Baca kuliah terbalik-balik. A'bud kata a'bud. Lakumnya kada ingat lagi. Sampai rabah kayak jadi makmum. Wala ana abidum ma abatum wala antum abiduna ma a'bud. Ujar makmum 10 kali sudah a'budnya nih. Menggatar sudah batis. Makmum bahasa murata pulang. Wala ana abidum ma abatum wala antum abiduna ma a'bud. Sampai menangis imamnya biar enggak ingat lakumnya. Ujar makmum.
Sekali lagi ikam ma'bud, ku tampar kepala kamu. Imam sudah nak menangis, kesian Sidin mengingatkan abud. Padahal kalau orang berilmu, kalau sudah kada hafal lagi surah, sudah ruku aja. Salat itu yang dimasuk rukun itu Fatihah. Surah itu cuma Kalau kada hafal, sudah jangan memaksakan abud. Sembahyang subuh abud siang hari. Jakai dibilang, ku tampar ikam sekali aja lagi abud. Tetap abud menampar juga laki kai itu lakum kan nama aja, hanya ingat lakum dinukum. Kai ini bungul juga bertampar memadai, orang disambung lakum dinukum, ini kata sambil menampar lakum kan aja takut jadi binjul kepala imam tuh gara-gara kada ingat lakum tuh aja. Karena apa? Karena bodoh, kada bisa belajar hendak. Maka kalau orang bodoh mengakui dirinya bodoh, masih lah. Yang bahayanya ini kada tahu tapi pura-pura tahu. Ngalih kalau sudah pura-pura tahu, sombong ini. Padahal kada tahu, tapi bapak data. Orang Banjar berjualan itik, berjual bebek, yang beli orang Jawa. Kata orang Jawa, iki lanang apa wedo? Orang-orang Banjar nih kada mau pangkalah. Kalau pada orang pada artinya apa? Ulun kada bisa. Inya menyahut, iki lanang apa wedo? Orang Banjar bisa aja berenang tapi enggak laju aja. Kada nyambung. Aduh. Ada kawan ulun berkisah. Dulu jar orang Jawa begawi mengayu bahari, menggelondong bahari. Tahu aja kalau nih bukan penggelondongan aja nih. Bukan gelondong. Kan kalau pengelondong bahari kan tulak lawas kalau bawa beras, bawa itu kayak perahu. Orang Banjar atau 4 sikong di situ. Namanya kelompok orang Jawa, bahasa Jawa ayo mangan se katanya. Wes mangan turu katanya. Maksudnya orang habis makan guringan. Orang Banjar ambil hati. Mengarang-arang aja. Kada makan kada, langsung totaknya tali perahu gabun bulik. Loh kemana? Kata orang Jawa. Aku tahu wes mangan turu tujuh orang Banjar. Sidak kam hendak meninggalkan aku baperahu aja. Daripada buhan kam berdahulu baik aku aja. Sallallahu Nabi Muhammad. Aduh, memang bepaluhan baik, no, Pak bepaluhan baik. Paluhan baik, Bapak. Tung gak ada asam urat. Nah asam urat ini ampih pokoknya. Lalu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung kita ringkas aja ceritanya nih, kalau tidak ada habis. Lalu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diisi dengan ilmu semuanya sempurna, baru diisrakan dari mana? Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Sampai ke Masjidil Aqsa berkumpul ruh-ruh Nabi yang lain, Nabi Adam, semua nabi-nabi yang terdahulu kumpul. Lalu apa perintah Allah? Ya Jibril, suruh kekasihku Muhammad untuk mengimami salat daripada ruh para nabi-nabi yang lain. Ini pelajaran. Kalau Nabi kita adalah orang yang muda dari Nabi-Nabi yang lain, kenapa disuruh memimpin? Karena ilmu, kemuliaan yang diberikan oleh Allah lebih unggul daripada Nabi-Nabi yang lain. Umatnya saja dimuliakan Allah. Kita sebagai umat bersyukur, Bu. Kita sebagai umat Nabi bersyukur, Pak. Dimuliakan Allah. Sewaktu Nabi kita Muhammad sakaratul maut, apa kata Nabi? Hai Jibril, sebelum ku dicabut nyawa, ada permintaanku terakhir, sampaikan kepada Allah apa jaminan untuk umatku nantinya. Setelah disampaikan Jibril alaihissalam, ya Rabb, kekasihmu Muhammad ingin tahu apa jaminan untuk umat-umatnya. Apa kata Allah? Katakan kepada kekasihku Muhammad, jaminannya diharamkan umat yang lain masuk ke dalam surga sebelum umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Untung kita jadi imam Nabi. Pelajaran juga kita, takmir masjid, mumpinatu gigi tinggal sebilah, udah doa aja. Kalau ada yang muda, lulusan pondok suara bagus, sia suruh imam, gengsinya dibuang dulu. Ini marah-marah kalau kada jadi imam. Itu aja anak bau kencur, itu anak baru lahir, biar bau lahir tapi pintar, seorang tuha tapi bungo. Udah belakang aja. Lagi sama yang tarawih, yang muda aja. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Makmum tuh semangat. Kalau yang sudah tua, ya Allah, gigi tinggal Bismillahirrahmanirrahim. Batok setengah jam. Habis masalahnya esok orang sahalija. Kemana aja orang kada sembahyangan, taubat Ustaz jar. Kenapa? Imamnya 2 jam nyampe jar. Kita nih kada kayak sahabat bang tahan. Bocor kah? Imam lawas menggatar batis. Lain sahabat-sahabat dulu imannya mantap. Kalau wayah ini apa ada? Kalau sahabat-sahabat dulu dipanah, kada terasa tancap sakitnya panah waktu sholat. Kita jangan dipanah, gigit nyamuk jenah aja batis. Kurang ceramah aja, satu tumat berhunjur, satu tumat bisila. Udah hanya berapa menit ada nonton Indosiar maka kada berkirip mata. Tangan nggak sampai teguring. Sholawat Nabi Muhammad. Itu Nabi jadi imam karena berilmu. Jangan sampai kita memaksakan diri kalau kita kada berilmu. Kalau yang tua ada yang muda lah, yang tua biarlah baca doa. Setelah itu berangkat. Kata Jibril, ya Muhammad, ayo kita berangkat dari Masjidil Aqsa menuju ke langit pertama sampai ke 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Sebelum berangkat ujar Jibril, ya Muhammad, ini ada air kusiapkan 3 gelas air. Ulun ya deh. Jaga kadidah ku sambat pulang. 3 yang disiapkan 4 menit ya. Pertama susu, di sini enggak ada. Yang kedua arak, di sini ada juga. Mun arak nyuruh ustadznya mabuk benar. Yang ketiga air putih. Ya Muhammad, kata Jibril, pilih salah satu yang 3. Hei, yang dipilih oleh Sayyidina, oleh Nabi kita Muhammad, susu. Yang namanya susu inilah kayak nyaman. Jangan diminum, dilihat gini nyaman. Jangan dilihat, dijapai gini nyaman. Tapi yang susu yang kadaluarsa. Amun yang susu kadaluarsa tuh mana nyaman? Keracunan beneran. Nabi milih susu, Bu. Susu diminum oleh Nabi kita Muhammad. Sadaqta ya Muhammad. Betul tepat pilihan engkau ya Muhammad. Andai engkau memilih arak, niscaya umat engkau akhir zaman di candi ini mabuk semua. PRT-nya mabuk, masyarakatnya mabuk, sedangkan pian kada memilih arak aja banyak yang mabuk. Andai kau memilih air putih, kata Jibril, niscaya akhir zaman umat engkau itu tenggelam dalam dunia saja. Tidak ada lagi yang hendak acara Isra Mi'raj. Tidak ada lagi. Sedangkan kau tidak memilih saja, banyak orang hanya memikirkan dunia. Tapi sayang ya Muhammad, andaikan susu tadi kau habiskan, tidak kau tinggal 1/4, maka umat engkau satu pun tidak ada masuk ke dalam neraka. Semua akan ikut dengan engkau masuk ke dalam surga. Karena kau tinggal 1/4, kata Jibril, maka sebahagian umat engkau 1/4 itulah umat engkau yang akan menghuni dalam neraka menemani iblis laknatullah alaih. Pikirkan kalau pulang, Bu, apakah kita yang termasuk diminum Nabi atau yang ditinggal oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah berkat kita mengadakan peringatan-peringatan seperti ini, tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad. Insyaallah kita termasuk yang diminum oleh Nabi kita Muhammad. Min Allahumma ya Rabbal. Berjalan Nabi kita Muhammad. Nak habis sudah. Santai dulu, Bu. Santai dulu. Nak habis sudah. Nabi baik dilihat, ditontonkan bermacam-macam. Nabi melihat seorang perempuan yang kepala mereka, rambut mereka itu digantung di daripada api neraka. Payudara mereka digantung dari api neraka. Man haula ya Jibril, siapa ini ya Jibril, kata Rasulullah. Ini adalah umat kalian ya Muhammad, yang mana umat-umat engkau sewaktu dalam dunia yang keluar rumah mengumbar auratnya. Hati-hati, Pak. Hati-hati, Bu. Kalau kita sudah tutup aurat, anak kita perhatikan, Mbak. Anak kita perhatikan, Bu. Di jalan ya Allah, menulun ini serba salah kadang-kadang. Nyupir mobil, nah, ada kekanakan begonjengan bermotor, motor yang buritnya yang tinggi itu. Mobil apa, motor apa ngarannya tuh? Tatungginginya. Hatiku kada tahu di tuan guru ini. Ditungginginya seorang. Tekijim menjalak seorang melitihino. Maka baju kaos itu pendek, asal tak ini kan tak angkat kalau kelihatan balurnya tuh, balur apa paritnya tuh kelihatan. Sagi pengaman kelihatan, rancakan kadang-kadang warna pinknya ya juga.
warna putih ya juga. Ulun namanya nyupir mobil, maulah lihat ke samping, maulah lihat ke belakang, matilah ulun. Tak apa-apalah kalau di depan tuh rezeki namanya. Dalam hatiku, hendak dilihat berdosa, kada dilihat besok kada ada lagi. Ya sudah dilihat Ya Allah, ya Rasulullah. Nah tuh pikirkan anak siapa tuh Bu? Anak siapa tuh Pak? Barangkali itu anak kita. Anak itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kada sedikit anak membawa orang tua ke neraka, kada sedikit anak membawa kita masuk ke dalam surga. Doakan anak, didik di jalan Allah. Hati-hati, apalagi yang sudah tua-tua, saya sadar aja dah, umur udah 50 masih aja belejing. Selor pensil, mana pang ada buritnya. Nenek sudah rambut dipirang, kacamata hitam, pakai baju sendlet. Terabangan keterabangan bulu ketiak. Bulu ketiak panjang dari belakang kayak artis pam. Terus lihat di muka tak kerucut. Sesadang dikit. Nenek gaul Ustaz. Gaul apa? Nenek neraka. Udah tua, sadang lah, sopan-sopan lah pakai baju tuh nek. Itulah, kadang-kadang kada merasa kada kita ini tuh asa muda aja. Ceramen tuh ganali di rumah. Jangan merasa anum. Mun sudah tua tuh kada kawa disikengker-kengker ya. Anak harga 3 juta kak, kada mau kancang juga. Anak mau pian kancangi dengan jepit aki itu kak, ada mau juga. Apa tak karucut. Mbah kayak apa guru? Ya udah ridho dah nerima takdir, berarti aku tuha. Itu aja, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Kalau esok mati, aurat dijaga. Lalu siapa jar Nabi yang digantung payudaranya ini? Ini kata Jibril, sebagian umat engkau ibu-ibu yang ketujuh menyusui anak tetangga tanpa izin suami. Bahari, rancak itu. Ada anak orang menangis, ini sambil nyusu anaknya, ambilnya anak orang tetangga susuinya juga. Haram, tidak boleh. Digantung, baru menyusui anak tetangga, apalagi menyusui laki tetangga. Itu kada digantung lagi, lian dirujak mereka. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Hati-hati. Hati-hati Bu. Lah, jangan ya Allah. Mun lagi bujang rapat bujur mandak. Lakian baparak sedikit, apa aja ikam nih baparak-parak ya. Sudah belaki anak seikung kada berharga lagi susu. Nyusui anak hadapan rumah, no aja. Talimbak susu. Ya kai itu tepanjur ulin. Tuan guru hilang di tikungan, mata ke situ nah. Kalau tahu tikungan lemparit, masuk lemparit tuan guru. Gara-gara siapa tuh? Gara-gara pian nyusui anak sembarangan. Nyusui anak jangan sampai ada orang lain yang melihat. Kalau anak menyusu bawa ke kamar. Dinyatakan haram hukumnya. Guru aja kada beliur juga apa yang kada beliur? Lagi nenek-nenek. Orang Betapi itu sampai sini nya kada bawa pusat aja. Untai lato-lato 2 biji. Anak-anakannya lato-lato tahu. Di kampung bahari itu yang tua-tua ketujuh Betapi hingga sini aja nah. Ambil menginang nah. Jemur baju nah. Jener cucu tuh kayak nek. Susu tuh nek. Nenek siapa juga yang beliur. Emang bujur siapa yang hendak beliur. Tapi aurat. Tutup aurat. Siapa juga hendak. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi melihat ada orang baik menanam, tumbuh, berbuah, diambil, berbuah, diambil, berbuah, diambil, berbuah. Ukui Nabi nyamannya, man haula ya Jibril, siapa? Umat piannya Muhammad. Apa yang dia gawi dalam dunia? Orang yang senantiasa ringan tangan untuk menyumbang di jalan Allah. Ada peringatan Isra Mi'raj, pasang badan, panitia di sini, beli buah, ini beli ini, beli ini, beli ini. Aku ini sembahyang sudah kada jadi sembahyang, aku sudah kada taat kayak orang, tapi aku berharap dengan aku menyumbang, mudah-mudahan Rasulullah kena ingat dengan aku sehingga memberi syafaat aku di padang mahsyar. Kita ini mau hendak masuk surga gara-gara amal, mimpi. Kita ini hendak masuk surga gara-gara amal, mimpi. Coba pian hitung. Kada usah menghitung ampun kawan, hitung ampun kita aja. 24 jam, waktu guring berapa jam?
apalagi yang besar pengguring, siang guring, malam guring jagoan. Kan waktu ibadah berapa jam? Waktu nyambat orang berapa jam? Waktu bekerja berapa jam? Kira-kira banyak ibadahkah? Banyak gawian sia-sia? Jelas sudah kita banyak kerjaan yang sia-sia. Hendak masuk surga. Aduh, jara malaikat ikamai. Harapan kita apa? Menyenangkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pelit itu jangan dipelihara. Pelit jangan dipelihara. Ini nyumbang dipilih. Mencari duit 2.000, buruk apa pula? Panitia maka menunggu setengah jam. Tunggu dulu lah, ya. Cari, dapat 2.000, buruk apa pula? Nah aja, lebih biaram sedikit Pak lah, yang penting ikhlas. Muha, kurang dibalik, biaram banyak, yang penting kata-kata yang Pak ya biaram lah sedikit, yang penting ikhlas, itu kata-kata orang pelit. Coba aja, banyak orang kayak itu. Maka kadang-kadang buhan-buhan yang pelit ini asal menyumbang banyak, umumkan Pak Haji, ya umumkan 500 juta tuh. Sudah nyumbang 2.000, umumkan Kak, jangan. Yang penting ikhlas, hamba Allah. Mun ada yang kayak ini jangan ditulis hamba Allah, panitia umumkan di masalah. Haji ini menyumbang 2.000. Itu nyaman sarahnya. Iya. Celengan lewat di masjid hari Jumat, kayak di sini sebelah sini buhan yang berduit, lawas setengah jam anak habis khutbah kada lalu kada tuh celengan ujar kair ku tampar jual gini aja. Aku nih lawasnya menunggui. Lawas apa? Mencari duit 2.000, duit ratusan banyak, mencari duit 2.000. Ambilnya, tuh masukannya 2.000. Datang kai, tuh masukkan 200.000. Koyoknya kai aja, ada aja kai yang pemasukan duit ikam juga gugur tadi aja. Mahabang moha. Anak mah ambil aja kai, ambil aja situ, nyaman kada muat lagi kopi ikam pukul orang. Yang pelit ya Allah. Tamu datang karing liur tamu tuh kada dibari, kada keluar baju. Ya Allah. Padahal memuliakan tamu tuh disuruh Nabi. Kalau hendak sempurna iman muliakan tamu, tapi nama orang pelit kada tahu-tahu. Cocok pula yang yang datang nih orang Banjar, yang tamu orang Jawa. Mungkin itu orang Banjar aku bulik lah. Mari Mas, ya. Perasa orang Jawa deh mari, nengar mari bebulik pulang. Setengah jam bepandir kada keluar Jawa. Mari bahari kada kalau. Aku nak bulik lagi orang Banjar. Mari orang Jawa. Duduk pulang. Yang ketiga, aku bulik aja. Mari kagak bin kagak Jawa bulik aku jar. Allah ya Rasulullah. Malar hidup. Lalu Nabi kita berjalan melihat pulang satu kaum, yang mana kaum topian menghancurkan kepala, manakala hancur bebulik pulang, dihancurkan pulang. Ditanya, siapa ini Jibril? Umat engkau ya Muhammad, yang mereka itu kepalanya berat melaksanakan sembahyang 5 waktu. Orang yang kada sembahyang, Allah akan siksa dengan menghancurkan kepalanya, manakala hancur berbalik lagi. Maka dari itu peringatan Isra dan Mi'raj ini adalah intinya adalah menerima hadiah langsung dari Allah, mengerjakan sembahyang yang asalnya 50 waktu dikurang menjadi 5 waktu. Alhamdulillah. Coba mungkin ada dikurang. Ayo apa kita ada kau begawi lagi kaum untuk kau bulik lagi hanya macul sandal ajan pulang. Kita kada kau sampai mulah anak bian manyar macul salawar ajan pulang. Alhamdulillah dikurangi jadi 5. Tapi walaupun dikurangi bilangannya, pahalanya tidak dikurangi. Alhamdulillah. Kada berpanjang lebar sampai sini aja. Kada menyangka ulun buhan candi ini paham aja bahasa ulun. Alhamdulillah. Apa nih? Aku mai hulu. Bah, juga tahu dari tadi bahasa di Banjar. Perasaan ulun di sini banyak orang Jawa. Tapi biar orang Jawa karena lawas di sini paham sudah bahasa kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah manfaat. Ulun akhiri dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh menumpang mandi. Mau kurang panjang, undang sekali lagi panitia. Ihdinas siratal mustaqim bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.